Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ibadah puasa yang kita lakukan hanya tinggal beberapa hari lagi, dan kewajiban-kewajiban ibadah yang kita lakukan selama bulan puasa ini mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh, amal baik yang akan kita terima dengan catatan tangan kanan kita, dan kita akan mendapatkan pertanyaan yang mudah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan, kita curahkan kepada pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia dan kelak akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang sahabat Nabi bernama Sa'labah. Sahabat yang satu ini sebetulnya awalnya seorang yang sangat miskin, tetapi ibadahnya sangat luar biasa. Setiap hari Sa'labah sholat bersama Nabi, selalu ada di belakang Nabi. Sholat fardu yang dilakukan tidak akan pernah ketinggalan dengan jamaah bersama Nabi SAW. Nabi pun bahagia melihat Sa'labah yang ada di belakangnya kalau setiap melaksanakan sholat kewajiban setiap hari. Tapi Sa'labah setiap pulang dari masjid, beliau ketemu sahabat Nabi yang lainnya dalam keadaan kondisi yang kaya raya. Kemudian Sa'labah melihat hal demikian, berpikir di hatinya, berpikir kalau dia ingin mendapatkan harta kekayaan seperti sahabat yang Nabi yang lain, betapa bahagianya hidup menjadi seorang yang kaya raya. Terdetik di hatinya, dia ingin minta kepada Rasulullah untuk didoakan menjadi orang yang kaya raya. Besok harinya Sa'labah bertemu Nabi, dan Nabi pun berkata, "Wahai Sa'labah, ketika Allah memberikan keadaanmu seperti sekarang ini, engkau adalah hamba Allah yang terbaik." Tetapi Sa'labah tetap memohon kepada Nabi agar minta didoakan menjadi orang yang kaya raya. Esok harinya Sa'labah mendengar nasihat Nabi, tetap sabar, dia ingin menjadi orang yang miskin. Tapi setelah pulang sholat, Sa'labah bertemu lagi dengan sahabat Nabi yang lain yang kaya raya, dan dia lihat kekayaan sahabat Nabi yang lainnya itu, hatinya tergetar lagi untuk mau menceritakan pada Nabi dan ingin didoakan oleh Nabi untuk menjadi orang yang kaya raya. Lalu dia bercerita lagi kepada Nabi di hari kedua, "Ya Rasulullah, doakan aku menjadi orang yang kaya raya seperti sahabat kita yang kaya raya, dia ibadah, dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya tanpa sedikit pun harta kekayaannya kurang." Lalu Nabi menasihati lagi, "Wahai Sa'labah, keadaanmu yang sekarang ini itu lebih baik daripada keadaan kau nanti menjadi orang yang kaya raya." Sa'labah mendengar nasihat Nabi, pulanglah lagi. Akhirnya Sa'labah di perjalanan begitu lagi di hari ketiga berjumpa lagi dengan sahabat Nabi yang kaya raya, dan dia bertekad kalau nanti menjadi orang yang kaya raya tetap ibadah bersama Nabi. Akhirnya hari ketiga Sa'labah bertemu Nabi lagi dan minta kepada Nabi agar Nabi mendoakan Sa'labah supaya menjadi orang yang kaya raya dan akhirnya tetap bisa beribadah seperti itu sahabat Nabi yang lain. Karena didesak dan selalu memohon kepada Nabi, Nabi pun sudah memberikan nasihat kepada Sa'labah, tetapi Sa'labah tetap bermohon supaya Nabi mendoakan. Akhirnya Nabi mendoakan Sa'labah menjadi orang yang kaya raya, dan keluar dari masjid ternyata memang Sa'labah diberikan 2 ekor kambing betina dan jantan. Lalu setelah mendapatkan kambing 2 ekor jantan dan betina, Sa'labah akhirnya memelihara dengan sebaik-baiknya. Beranak pinaklah anak-anak kambing tersebut. Singkat cerita, Sa'labah menjadi orang yang kaya raya. Lalu Nabi SAW
ketika sholat berjamaah bersama para sahabat Nabi yang lainnya, melihat Sa'labah sudah mulai meninggalkan sholat berjamaah bersama Nabi. Akhirnya Nabi SAW bertanya kepada sahabat Nabi yang lain, "Kemana Sa'labah? Kok tidak kelihatan untuk sholat berjamaah dengan kita?" Ada sahabat Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, beliau ini sekarang sibuk mengurus binatang ternak yang sudah semakin banyak sehingga dia tidak sanggup lagi untuk bisa bersama kita karena kesibukannya. Akhirnya tidak bisa meninggalkan hal tersebut untuk melaksanakan ibadah seperti kita." Nabi mulai akhirnya merasa sedih melihat kondisi Sa'labah yang berubah karena memang meninggalkan kewajiban sholat berjamaah bersama Nabi. Padahal saat Nabi mendoakannya, Sa'labah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap melaksanakan perintah Allah walaupun dia kaya raya. Sumpah tersebut di hadapan Nabi dan sumpah Sa'labah juga mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi mengutus sahabat Nabi yang lainnya untuk mengingatkan Sa'labah mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan infak dan mengeluarkan sedekahnya. Tetapi lagi-lagi Sa'labah mengatakan bahwa kalau nanti hartaku banyak, aku akan berzakat, aku akan mengeluarkan infak, dan aku akan bersedekah. Akhirnya Rasulullah SAW pun sakit pada saat berpesan kepada sahabat Nabi-Nya, seandainya Sa'labah belum membayar zakat, infak, dan sedekahnya tidak dikeluarkan sampai aku wafat, maka janganlah diterima zakat, infak, sedekahnya Sa'labah. Ternyata Rasulullah wafat, dan akhirnya wasiat tersebut didengar oleh Abu Bakar sampai-sampai ayat Al-Quran turun surat At-Taubah ayat 75 dan 76. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man ahadallahu la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahu min fadlihi bakhlu wa tawallaw hum mu'ridun. Surat At-Taubah ayat 73 dan 74. Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 75 dan 76. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam firman ini tentang janji Sa'labah yang diingkari. Akhirnya Sa'labah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini untuk beliau, dan merasa takut Sa'labah. Akhirnya beliau bersegera membawa hartanya untuk dizakatkan, diinfakkan, disedekahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan firman Allah yang berkenaan dengan Sa'labah, dan di antara hamba-hamba Allah ada yang berjanji di hadapan Allah dan Rasulnya ketika akan mendapatkan harta dan karunia yang besar dari Allah, dia akan bersedekah, dia akan berinfak, dia akan mengeluarkan zakatnya dan berjanji menjadi orang-orang yang soleh. Tetapi kata Abu Bakar di hadapan Sa'labah, ketika orang tersebut diberikan harta yang melimpah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar dan banyak, bakhilu, Sa'labah melupakan hal itu, melainkan menjadi orang yang pelit dengan harta yang banyak tadi, dan beliau pun Sa'labah akhirnya menjadi orang yang berpaling dari perbuatan kebaikan tersebut. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Sa'labah ini akhirnya memberikan pelajaran kepada kita, sampai pada akhirnya Sa'labah ingin memberikan zakatnya ditolak oleh Abu Bakar. Dan ketika Abu Bakar wafat, Abu Bakar berpesan juga kepada Umar ibn al-Khattab agar Sa'labah ketika membayar zakat, infak, dan sedekahnya jangan diterima, karena ini pesan amanat dari Rasul. Begitupun Sa'labah akhirnya pergi ke Abu Bakar, ke Umar. Sa'labah tidak diterima zakat, infak, dan sedekahnya karena ayat Al-Quran mengecap dia menjadi orang yang pelit, mengecap dia menjadi orang yang berbohong, karena dahulunya ketika dia berjanji di hadapan Nabi dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersedekah dan mengeluarkan zakatnya. Tetapi ketika kaya raya, akhirnya Sa'labah melupakan hal itu. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah kisah sedikit tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'labah yang dikaruniakan harta yang banyak. Pada saat dia menjadi orang yang kaya, dia melupakan dahulunya miskin dan berjanji dengan kekayaannya akan memberikan harta tersebut di jalan Allah. Ternyata dia melupakannya. Ini pertanda ketika Allah karuniakan hartanya
dia menjadi orang yang melupakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, dan akhirnya dicap menjadi orang yang munafik oleh Allah Subhanahu wa taala karena janjinya dia tidak laksanakan dengan sebaik-baiknya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang zakat, infak, dan sedekah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat At-Taubah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Keluarkanlah dari harta-harta mereka untuk sedekah. Untuk sedekah di sini artinya berzakat. Untuk zakat yang mereka keluarkan adalah pembersih dan juga penyucian diri dari segala perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Hadirin yang dirahmati pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di ayat ini menandakan betapa pentingnya mengeluarkan zakat, betapa pentingnya mengeluarkan infak dan sedekah, karena di dalamnya harta yang kita miliki itu harus disucikan, harus dibersihkan dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, karena sesungguhnya perbuatan dosa dan juga penyucian harta kita hanya bisa dilakukan dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Pemirsa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi dalil, menjadi dasar kita diwajibkannya mengeluarkan zakat. Lalu di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah berpesan, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjal baiti wa shaumi Ramadan." Islam itu didirikan atas 5 pilar, 5 pondasi. Yang pertama, pondasinya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang pilar yang kedua, pondasinya adalah mendirikan salat. Kemudian pilar yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan. Pilar yang keempat adalah pergi haji ke tanah suci, dan pilar yang kelima adalah mengeluarkan zakat. Artinya bahwa Islam bisa didirikan dengan 5 pilar. Seandainya orang tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia sedang meruntuhkan pilar di antara 5 pilar tersebut. Pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, begitulah pentingnya zakat, karena zakat adalah salah satu bagian dari pondasi yang penting dalam agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita nikmat rezeki yang besar. Pemirsa hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan dalam sebuah hadisnya kepada kita. Dalam hadisnya Rasulullah berpesan, bukanlah puasa itu hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi puasa itu pada hakikatnya adalah menahan dari perbuatan keji dan munkar, menahan dari perbuatan keji dan perbuatan yang sangat kotor. Artinya puasa yang kita lakukan sesungguhnya juga bukan hanya memberikan kesehatan kepada badan, melainkan juga membersihkan badan kita dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan dosa dan kesalahan. Hal ini juga sama dengan zakat yang dikeluarkan, karena zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan adalah tujuannya adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan dan juga mensucikan badan yang ada pada diri kita. Pemirsa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah ketika kita berpuasa di bulan Ramadan mengeluarkan zakat, karena memang zakat fitrah, zakat mal biasanya dikeluarkan oleh seorang muslim pada saat mereka berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan karena itu hikmahnya adalah yang pertama, kita mengeluarkan zakat karena dalam zakat itu kita mensucikan jiwa kita, mensucikan badan kita, sekaligus mensucikan harta yang kita miliki. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata beliau, "Hasinu amwalakum bizzakah wa'iddu lil bala bid-du'a." Kata Rasulullah, bentengilah harta-hartamu itu dengan mengeluarkan zakat. Kemudian cegahlah bencana itu yang akan kamu hadapi dengan banyak-banyak berdoa. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Artinya bahwa zakat yang kita lakukan adalah dalam rangka membentengi keluarga kita, membentengi
harta yang kita miliki agar tidak sampai hilang dan hancur karena kita tidak mengeluarkan zakat. Begitu juga dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dengan doa yang kita lakukan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu zakat fungsinya atau hikmahnya yang pertama adalah sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang Allah sampaikan di dalam surat Taubah tadi adalah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Keluarkan zakat yang ada pada diri kamu sebagai pembersih dan juga pensucian jiwa serta harta yang kita miliki dari perbuatan-perbuatan dosa. Pemirsa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian zakat berfungsi sebagai membantu fakir dan miskin untuk memperoleh kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong menolonglah kamu dalam perbuatan ketakwaan dan perbuatan kebaikan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Artinya ketika kita mempunyai harta, disitulah kewajiban kita untuk menolong fakir miskin. Kita juga khawatir takut akan firman Allah ketika kita tidak peduli dan tidak memberikan harta yang kita miliki untuk orang yang membutuhkannya. Di dalam surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Itulah gambaran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan orang yang beragama Islam padahal dia tidak beragama Islam adalah orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan tidak memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Kita khawatir sebagai orang yang beragama Islam, ternyata kita tidak memperhatikan kebutuhan mereka. Akhirnya Allah mengecap kita menjadi orang-orang yang tidak beragama, layaknya seperti orang Islam yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga adalah menjauhkan dari sifat kikir dan bakhil. Sesungguhnya zakat yang kita keluarkan membentuk pribadi kita agar kita menjadi orang-orang yang dermawan. Karena sesungguhnya orang yang dermawan itu akan dibukakan pintu surga seluas-luasnya. Rasulullah SAW bersabda, "As-sakhiyu qaribu min Allah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar." Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dengan api neraka. Artinya dengan mengeluarkan zakat yang kita keluarkan, Allah akan cinta kepada kita. Allah akan dekat kepada kita. Manusia pun akan selalu mendekati kita. Dan juga surga mencintai orang-orang yang berzakat tadi. Sebaliknya, dan neraka pun sangat jauh bagi orang yang sangat dermawan dengan hartanya dia mengeluarkan zakat tersebut. Inilah beberapa hikmah yang mungkin ketika kita mengeluarkan zakat, yang pada hakikatnya zakat artinya adalah an-numu, az-ziyadah. Zakat artinya yang berkembang dan terus bertambah ketika kita mengeluarkan zakat yang kita miliki. Mudah-mudahan hikmahnya adalah mensucikan jiwa kita, mensucikan badan kita dari segala sifat-sifat yang tidak baik, dan mensucikan harta kita dari harta yang kurang baik juga. Kemudian yang kedua, membantu fakir miskin dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak dicap menjadi orang yang beragama Islam padahal dia tidak beragama Islam, seperti surat Al-Ma'un. Dan yang ketiga, kita ingin menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang dekat dengan orang-orang miskin dan akhirnya dapat memanfaatkan harta yang kita dengan sebaik-baiknya dengan mengeluarkan zakat tadi, sehingga kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin bisa terhindari. Mudah-mudahan hikmah zakat tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita semua terhindar dari sifat sa'labah yang akhirnya mati dalam keadaan menjadi orang munafik lantaran beliau tidak mau mengeluarkan zakatnya padahal berjanji untuk mengeluarkan infak, sedekah dan zakatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita kelimpahan rezeki yang banyak, yang besar, yang halal sehingga kita bisa mengeluarkan zakat, infak dan sedekah
yang kelak akan menolong kita dengan infak, sedekah, dan zakat yang kita keluarkan. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.